kesempatan sehingga dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kick-off BBM nasional yang bertemakan Masjid Asyik, bersih-bersih Masjid Nasional, merawat masjid, membangun peradaban. Salam tak lupa kita hadiahkan kepada dunia besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Muhammad Mahmud selaku Ketua LTM PBNU, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Muhammad Syaifuddin selaku Wakil Ketua LTM PBNU, Bapak Haji Sabahul Amani selaku Direktur Program Ramadan LTM PBNU, Kiai Haji Didin Ibrahim selaku Ketua LTM PBNU Jawa Barat, Kiai Haji Ayyuddin selaku Ketua Admisia PCU Kota Bekasi, Kiai Haji Nur Farid selaku Sekretaris PCNU Bekasi, Kiai Haji Wawan Mahyudin selaku Ketua MWC Kecamatan Jati Sampurna, Bapak Tata Wiraya selaku Camat Jati Sampurna, Bapak Haji Edi selaku Dewan Pembina Kampung Bakti NU Jati Sampurna, serta hadirin dan para tamu undangan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Sebelum masuk pada acara yang kita maksud, izinkan saya Abdi Rizal dan teman saya Putri Rahmawati yang akan memandu acara kita pada siang hari yang berbahagia ini. Masuk kita pada acara yang pertama, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Yusuf. Kepada Ustaz Yusuf disilakan.
Yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Subaru Waton yang akan dipandu oleh sahabat Adi. Pada sahabat Adi waktu dari persilakan kepada seluruh tamu undangan diharapkan untuk berdiri. Maria kita
Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Kiai Haji Muhammad Mahdum, Ketua Lembaga Takmir Masjid Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Samadul Arabi, Sekretaris LTM PBNU, beserta seluruh jajaran yang tidak bisa kami sebut satu persatu, pengurus wilayah Jawa Barat, Kang Didin yang kami hormati, Pak Haji Edi, anggota DPRD Kota Bekasi, sekaligus pembina Kampung NU, yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami banggakan Ketua LTM PCN Muhammad Jalaluddin, Kang Wawan Ketua MWCNU beserta seluruh jajaran, Kang Jadi Ketua Ranting Jatikarya beserta seluruh jajaran, Banom, Ansor, Banser, Fataya, Muslimat, Ibu EPPNU, Pagar Nusa, dan seluruh Banom lembaga lain yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ketua DKM Nurul Mukmin Ustaz Muhyiddin yang kami hormati beserta seluruh jajaran hadirin sekalian yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kami pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Bekasi menjadi satu kebahagiaan sekaligus kebanggaan pada pagi hari ini. Kota Bekasi menjadi kick-off program pembukaan bersih-bersih masjid, lembaga takmir masjid PBNU. Karenanya kami sampaikan selamat datang di Kota Bekasi dan juga terima kasih atas program LTM PBNU yang pembukaan dilakukan di Kota Bekasi. Perlu kami sampaikan bahwa beberapa minggu lalu di tempat ini kami juga baru meluncurkan Kampung NU. Nah, Kampung NU tentu barangkali kemarin sempat viral karena kalau di pedesaan di daerah itu sudah biasa. Tapi ketika Kampung NU itu muncul di Bekasi, ini sempat mendapat perhatian dan sorotan dari berbagai pihak. Bahkan informasinya pengurus Kampung NU pun sempat kaget karena sudah ada beberapa pihak yang tertarik untuk melakukan studi banding. Padahal di awal Kampung NU bermodalkan semangat yang pada saat itu PCNU melihat beberapa unsur untuk dibentuk kampung bakti NU memenuhi syarat. Yang pertama, konsep di daerah yang rata-rata kampung NU kan basisnya kelurahan atau desa. Nah, barangkali
Kota Bekasi, perkotaan dengan kepadatan penduduk yang perbandingan RW itu bisa jadi dengan desa. Maka di Kota Bekasi dipilih kampung itu basisnya adalah RW atau perkampungan. Yang kebetulan di kampung satu RW ini kader bukan warga. Kader MU ada sekitar 70 yang ikut dulu PKPNU, sekarang PDPKPNU, yang ikut Mabes Taibnu, Diklat Sarbanser dan PKD Ansor termasuk LKD Mataram. Sehingga untuk terbentuknya Kampung Bakti NU cukup punya modal karena tidak hanya bicara tentang amaliyah saja, tetapi kader sebagai pilar dan tonggak untuk program-program NU ke depan itu cukup memenuhi. Yang kedua, secara kultur, beliau Pak Haji Edi tinggal di sini, barangkali juga sangat mengenal bahwa secara kultur, tahlilan, yasinan, kunutan ini adalah bagian dari amaliyah warga sini. Dan yang ketiga, potensi lembaga-lembaga pendidikan yang bisa diafiliasikan ke NU, kemudian masjid, pengajian yang ke depan itu bisa secara formal menjadi bagian dari afiliasi NU di kampung ini menjadi sangat terbuka. Sesungguhnya di Kota Bekasi yang ingin untuk dibentuk kampung bakti NU sudah ada beberapa titik. Bantar Gebang mengajukan, Mustika mengajukan, kemudian Pondok Gede juga ada yang sudah mengajukan. Tetapi memang karena komunikasi awal dan secara persiapan kader di sini lebih memungkinkan BPN nasional di Masjid Nurul Mukmin yang menjadi basis dari Kampung Bakti NU. Dan tentu saja atas nama panitia kami sudah menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan, atas penerimaan yang barangkali sangat-sangat dengan segala keterbatasan. Kami mohon maklum dan mohon maaf. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas peran serta semuanya dan mohon dukungan juga dari pemerintah Pak Kemenang, Pak Edi juga, bagaimana Kampung Bakti NU ke depan ini bisa lebih maksimal impaknya di masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Haji Dini Ibrahim Mulyana kepada Haji Dini Bapak-Bapak bersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Puji serta syukur semoga kita senantiasa menjadikan berbagi roti yang memang pada pagi hari ini kita semua bersatu dan berdoa bisa berkumpul berjamaah bersilaturahmi di tempat yang mulia ini, Masjid Nurul Mukmin di Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi. Alhamdulillah dalam keadaan sehat berhasil. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan malam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua yang insyaallah akan berjalan. Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan para sesepuh di Kampung NU Jati Karya ini. Saya mohon izin untuk berdiri di mimbar yang mulia ini dan mengaturkan salam. Semoga para kesepuhan, bapak-bapak maupun ibu-ibu semoga diberikan kesehatan.
Yang saya hormati dan saya muliakan orang tua kita, pengurus lembaga takmir PBNU yang dikomandani langsung oleh Ketua RT PBNU. Alhamdulillah Pak Kiai, mudah-mudahan dengan hadirnya di Kota Bekasi ini membawa berkah bagi kita semua beserta seluruh jajaran RT PBNU. Dan saya hormati dan saya muliakan Wakil Gubernur ini penguasa wilayah Ketua PCNU Kota Bekasi, Kang Haji dan Kang Haji. Beliau adalah sahabat saya, sudah berapa tahun saya bersama dengan beliau semenjak aktif di PBNU PCNU Kota Bekasi. Alhamdulillah bisa hadir memenuhi undangan dari panitia. Para pengurus MWC jadi Sampurna, pengurus ranting jadi Sampurna, pengurus anak ranting di kampung Bak. Sebetulnya saya ini sekarang itu sudah tidak memegang lagi PBNU secara teknis ya. Jadi saya masuk di jajaran Tanjung sebagai wakil ketua jajaran dan ketua PBNU itu pada periode 2016 sampai 2021. Jadi memang salah satu binaannya itu adalah lembaga takmir masjid. Dan mengenai kegiatan bersih-bersih masjid ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kami. Ini sudah kami lakukan di Jawa Barat itu semenjak tahun 2016 dan alhamdulillah sampai sekarang masih dilaksanakan. Jadi menjelang bulan Ramadan ini merupakan salah satu kegiatan rutin di mana dalam rangka kegiatan bakti sosial pasti akan melaksanakan bersih-bersih masjid. Dan ini alhamdulillah PBNU sekarang dijadikan hari ini sebagai kick-off dan mudah-mudahan seminggu ke depan seluruh masjid yang ada di Indonesia khususnya di Jawa Barat, karena Jawa Barat ini secara kuantitas masjidnya paling banyak di Indonesia. Masjid jaminya itu ada 62.500 sekian masjid. Masjid jami belum musola, belum tajuk, belum langgar, masjid taklim, ya ada. Makanya ini berdasar itu yang terdaftar di Kementerian Agama ada 62.500 sekian. Oleh karena itu merupakan salah satu aset terbesar. Dan dari 62.500 itu pasti mayoritasnya adalah masjid yang berafiliasi ke NU. Karena kalau yang dicari masjid NU itu yang mana? Kalau mencari masjid NU itu gampang, dia nggak ada logo NU-nya, balik masjid NU. Kalau yang lainnya sudah dikasih merek ya. Kalau yang nggak ada mereknya NU, nah itu masjid NU. Kalau dulu itu gampang lagi misalnya ada beduk, di sini ada beduk nggak? Tidak ada. Beduk masih ada kan Pak ya? Ya alhamdulillah berarti masih ada ciri khas. Karena ciri khas masjid itu kan ada beduknya. Dan saya kebetulan tinggal di domisili di Purwakarta. Di Purwakarta itu bukan hanya di masjid yang ada gedungnya, di kantor pemerintahan juga ada gedungnya. Jadi setiap tahun kalau menjelang Idul Fitri itu suka ada ngadulan lomba gedung antar OPD, antar desa, antar kecamatan, itu dilaksanakan sekali menjelang Idul Fitri. Nah, kembali lagi bahwa masjid
bukan hanya sekedar tempat sholat atau mengaji saja, tapi masjid itu harus menjadi sebagai pusat peradaban, sebagaimana dulu Rasulullah SAW bahwa seluruh kegiatan kemasyarakatan, keumatan itu menjadi titik kumpulnya adalah masjid. Jadi masjid itu jangan sampai hanya dipakai sholat 5 waktu saja, atau hanya pengajian mingguan atau seharian bulanan, tapi harus benar-benar masjid itu menjadi pusat peradaban dari suatu daerah. Apalagi ini sudah menjadi kampung bakti NU yang tadi kadernya saja satu RW ini ada 70 orang, ya 70 orang lagi. Wah, ini kalau digerakkan untuk menjadi sebuah identitas dan menjadi sebuah percontohan perkampungan NU itu sangat mumpuni. Satu RW ada 70 kader, insya Allah. Jadi bukan hanya sekedar nanti di sini hanya ada sholat Jumat atau sholat fardu saja, tapi seluruh kegiatan ekonomi, seluruh kegiatan sosial kemasyarakatan, penggeraknya adalah penggerak para kader masjid di sini. Ini di halaman masjid itu kan bisa juga dijadikan sebagai tempat pembelajaran anak. Bukan hanya ajar Al-Quran saja, bisa matematika, bahasa Inggris, IPA, dan yang lainnya, keterampilan bisa. Jadi bukan hanya sekedar di sini anak-anak bisa ngaji Al-Quran dan kitab saja, tapi juga mempunyai keterampilan yang lain, pengetahuan yang lain. Apalagi sekarang zaman digital, bahasa itu menjadi modal utama untuk sebagai modal berkomunikasi. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang luar negeri, bagaimana orang luar negeri nanti banyak sekarang kejadian. Ada yang mau investasi orang luar negeri datang ke suatu daerah, tapi karena di daerahnya tidak mengerti ngomongnya, tidak mengerti bahasa yang disampaikannya, itu tidak jadi. Ada juga yang menjadi bahan, ada profesor di sini datang ke orang asing, ternyata dia dari mana, dia ada investasi, ternyata investasinya investasi bodong. Bukan juga, karena tidak mengerti akan bahasa komunikasinya. Oleh karena itu, saya berharap ini akan menjadi percontohan dan nanti bisa dilaporkan ke PWNU menjadi tempat yang akan banyak dikunjungi. Kalau sudah banyak yang mengunjungi, otomatis nanti akan ada warung, akan ada yang jual makanan, ada yang bisa jual cindera mata. Itu akan menjadi nilai ekonomi ke depannya. Mudah-mudahan saya berharap ini kampung bakti NU di RW ini, kampung ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan dan bisa terus dikembangkan. Dan nanti ini kan sudah ada dari pemenangnya ada, dari adewannya ada, tinggal nanti diulang lagi dari eksekutifnya. Mungkin karena sekarang masih baru pelantikan ya. Mudah-mudahan ini dari pihak Pemkot Bekasi juga akan memberikan perhatian kepada kampung warga kampung bakti NU ini, dan kami juga dari PWNU insya Allah nanti ketika nanti ada program-program yang lainnya mungkin nanti bisa dilaksanakan di sini. Dan terima kasih sekali lagi untuk PWNU terutama yang sudah menjadikan kampung bakti NU ini sebagai kick off masjid action BBM bersih-bersih masjid dalam rangka dengan tema merawat masjid membangun peradaban. Mudah-mudahan ini membawa berkeberkahan bagi kita semua. Wabil khusus kita doakan Pak Ketua beserta seluruh jajaran mudah-mudahan memberikan kesehatan,
dan bisa terus melaksanakan seluruh kegiatan yang bisa membawa kita sampai ke sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan. LTM PBNU bersih-bersih Masjid Nasional, semuanya baca. Merawat masjid, membangun peradaban. Bisa kita coba? Mari kita tes semangat dan persiapannya. LTM PBNU bersih-bersih Masjid Nasional. Pak Yai, izin masih kurang ya? Kurang semangat ini. Kita tes satu kali lagi. LTM PBNU bersih-bersih Masjid Nasional. Masuk kita ke acara inti yang kita tunggu-tunggu, Yaitu sambutan dari Ketua LTM PBNU sekaligus pembukaan acara aksi bersih-bersih Masjid Nasional yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Mabrur, dan mohon setelah pembukaan nanti diiringi dengan pengumpulan barang serentak oleh pimpinan Pak Kiai yang dipimpin langsung oleh Pak Kiai Haji Muhammad Mabrur. Kepada Pak Kiai Haji, waktu dan tempat disilakan. Apakah dengar? Halo? Apakah tidak wajah saya? Tidak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, yang datang paling pagi ya, sambil kita kenalkan yang tadi barusan menyambut siapa namanya? Ini namanya adalah Pak Haji Didin Ibrahim. Beliau adalah salah satu wakil ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Dulunya adalah ketua LTM PBNU. Kita ucapkan terima kasih dan datang bersama istrinya dan 7 anaknya ditinggal di rumah. Kita doakan bisa selalu terus berkhidmat untuk NU dan bermanfaat untuk orang lainnya. Yang kami hormati, tadi sudah memberikan sambutan Kiai Haji Ainuddin. Ini pembesar kita, kadang-kadang besar ya. Ini adalah ketua PCNU Kota Bekasi. Kita doakan semoga tidak menambah istri. Setuju benar? Ya. Beliau juga melalui kami di Basnas Kota Bekasi. Hadir bersama jajarannya. Lihat yang kami hormati ada Pak Haji Nurpolin. Ada? Ada. Tadi tulis saja. Ketua LTM PCNU Kota Bekasi, Pak Haji Zaludin. Ini adalah yang punya kerjaan di sini. Terima kasih. Kita doakan selalu. Kemudian yang kami hormati, ini Pak anggota dewan kita nih, anggota DPRD Kota nih Pak. Nah ini Bapak Ibu kalau nanti keluar rapat Pak Haji Edi, kita doakan bersama selalu. Beliau adalah Dewan Pembina Kampung Bakti NU Kota Bekasi. Terima kasih Pak Haji Edi. Yang kami hormati juga Pak Haji Wawan Mahyudin, ada dari KPC NU. Ada nggak sih Pak? Kita doakan cepat Pak. Sehat selalu ya Pak. Kemudian yang kami hormati sesepuh ini Pak dari Bapak Asmada sesepuh Pak. Yang kami hormati Pak Biasa ini dari DKS ya Pak, dari Masjid tinggal sini Pak. Ya, juga kita doakan umur yang panjang, bermanfaat bagi banyak orang. Yang keempat, yang kami hormati yang baru datang, ini adalah perwakilan dari Kementerian Agama Kota Bekasi. Pak Kasih kita yaitu Bapak Hasbiullah. Atau silakan berkenan hadir. Dan tentu yang kami banggakan, kami hormati, ini adalah seharusnya yang menyambut Pak. Saya karena diminta beliau, ini adalah Pak Haji Muhammad Syafiuddin.
Ini beliau warga Bekasi asli, beliau wakil ketua lembaga takmir masjid, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ada di depan. Beliau warga Bekasi, beliau juga ketua yayasan Amal Syurga. Kalau mau menolakkan anak yayasan, nanti hubungi beliau. Kita doakan beliau sehat selalu, bermanfaat hidupnya untuk masyarakat luas. Yang kami hormati pula yang dari depan ini Pak Syahrul Rafi, Pak Rafi, ini yang menyagawi hari ini dibantu Mas Didi. Ini terjadi dalam PMBU dalam teman-teman di belakang. Dan tentu yang kami banggakan jajaran Banom, jajaran Ansor, ada Fatayat, ada sana belum kelihatan masih berbeda, ada Bapak Nusa, dan teman-teman yang tidak bisa sebutkan semuanya. Dan tentu yang kami hormati, kami banggakan teman-teman wartawan ini, para pejuang fisabilillah yang selalu melakukan kebaikan ini. Dan yang kami muliakan seluruh hadirin hadirat jamaah baik yang perempuan ataupun laki-laki Masjid Nurul Mukmin Desa Jati Sampurna yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami banggakan seluruh jajaran pengurus LTS, PB maupun PCNU dan seluruh Indonesia yang ada di Zoom. Semoga yang hadir hari ini Allah muliakan hidupnya. Bersyukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah. Hari ini kita bisa hadir, mungkin kota pertama yang bersamakan di kota Bekasi itu ya. Kota Bekasi ini menurut catatan LSI kata ketua PCNU itu 44% keluarga NU. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu menjadi saksi pernikahan kota bakti NU yang ada di kota Bekasi ini. Sekali lagi selamat buat PCNU Kota Bekasi yang sudah membuat sejarah, mudah-mudahan diikuti oleh PCNU yang lain. Yang kedua, salawat dan salam sama-sama kita panjatkan, semoga Allah curahkan kepada qudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kita semua hadir di sini dalam rangka menjalankan apa yang beliau sampaikan, an-nadhafatu minal iman. Jadi kita semua hari ini mudah-mudahan besok Allah pertemukan dengan Rasulullah pada waktu kita sudah dibangkitkan kembali oleh Allah setelah hari kiamat. Amin. Ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak-bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman RTM yang sudah luar biasa hari ini, terima kasih yang sudah menjalankan sebenarnya ini kerja tim. Tadi Pak Didit menyampaikan kebersihan ini sudah menjadi kebiasaan warga NU. Benar? Betul. Jadi kalau di kota Bekasi ini dicanangkan sebagai kota bakti NU, insya Allah akan menjadi kota yang paling bersih di Indonesia. Terima kasih lagi buat teman-teman NU yang sudah kembali mencanangkan pentingnya bersih. Ini yang satu. Yang kedua, kami menyampaikan kenapa kita mengambil tagline merawat masjid membangun peradaban Bapak Ibu semuanya. Kami baru pulang keliling negara-negara Eropa. Saya baru pulang dari negeri Bulgaria, ketemu sebuah masjid. Namanya Masjid Durmaya. Itu berdiri tahun 1300 Bapak Ibu semua. Islam itu pernah berkuasa di sana 500 tahun zaman Khalifah Muslim. Kemudian kalah perang sama Rusia. Dulu penduduk Muslim di negeri kota Bulgaria namanya kota Plovdiv itu 50%. Sekarang tinggal 9,8% karena kalah perang sama Rusia. Tapi yang tetap ada itu namanya masjid. Jadi kalau dikatakan merawat masjid membangun peradaban, siapapun boleh berganti, insya Allah masjid ini akan selalu baik.
siapapun pimpinannya, wali kota Bekasi dari partai apapun, masjid ini akan ada, masjidnya juga dikawal. Makanya penting banget merawat masjid. Bahkan dalam etika perang pun itu tidak boleh menyerbu tempat. Itu orang itu bisa nangkep itu paling banyak 3 sampai 4. Jadi kami pulang, bapak-bapak itu pulang tuh paling 3 hari dari saya sudah cukup. Satu, bapak ingat ada kota di Bulgaria berdiri tahun 6000 sebelum Masehi. Salah satu kota tertua jauh sebelum Roma. Bayangkan, coba tahu ingat di Bulgaria ada kota namanya Plovdiv, nanti bisa anak muda, berdiri tahun 6000 sebelum Masehi. Ada masjid namanya Masjid Dumaya, berdiri tahun 1300 Masehi. Itu lama banget masjid itu, masih ada. Itu bukan dirawat, makanya adalah menjaga masjid, menjaga peradaban, merawat masjid, merawat peradaban. Itu yang kami ingatkan. Yang kedua, hari ini kami ingin Bapak Ibu semuanya itu mengubah. Kalau datang ke masjid itu malu kalau nggak pakai pakaian terbagus, Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai tadi sendalnya ibunya katakan, Mas, ganti sendalnya alhamdulillah. Nah, kalau perlu mau pipis pun ditahan. Wah, nanti pipis di masjid aja lebih enak toiletnya daripada di rumah. Karena toiletnya bersih Mami. Nah, gimana ini? Bisa? KLM? Gitu. Contoh sederhana. Kalau Bapak Ibu nanti ke Turki, hampir ke Turki, tak doakan semoga sempat ke Turki. Setuju? Bukan untuk naik balon udara. Di sana itu ada sebuah gereja tua yang hari ini dijadikan masjid. Apa namanya? Tahu? Apa? Ya, kalau Bapak Ibu beli kacang di depan masjid, kacang itu sama penjual kacangnya tuh dikasih kertas lain, kertas untuk membuang sampah. Jadi kita beli kacangnya dibungkus kertas, itu langsung dikasih juga kertas kosong. Tujuannya untuk membuang kulit kacang. Jadi mudah-mudahan di masjid itu dicoba nih, benar-benar bersih. Ya. Satu, Bapak Ibu ada kota tua tahun 6000 sebelum Masehi, ada masjid Masjid Dumaya. Yang kedua, ayo kita rubah setiap pergi ke masjid adalah masjid terindah, lebih indah dari rumah kita. Kangen rasanya masjid. Betul Pak? Yang ketiga, terakhir, ini menjelang apa? Ramadan. Kalau sampai hati kita tidak menyiapkan diri, tidak bahagia, mau ada Ramadan, mesti datang ke masjid lagi. Bulan yang sangat dinanti-nantikan seluruh umat Islam sebentar lagi hadir. Ayo yang ada di rumah, yang ada di masjid ini, jangan nyiapin diri semuanya. Mulai ngatur kapan mengundang keluarga besar buka bersama, silaturahim. Mau hafal berapa juz di Ramadan ini, mau sedekah berapa, mau memberikan anak yatim apa, mau hafal Quran berapa. Ayo di bulan Ramadan direncanakan dengan baik. Kita siapkan menuju Ramadan biar tidak kaget. Setuju? Halo? Jadi ibu-ibu kalau yang mau berbagi mukena disiapkan sekarang. Biar nanti pas Ramadan gak sibuk belanja. Sekarang udah siapin nih. Saya mau berbagi mukena ke saudara-saudara di kampung. Karena di Jakarta, di Bekasi banyak mukena bagus. Kalau bikinkan di kampung, orang akan senang. Belinya sudah menolong, membantu program ini, terselenggaranya acara ini, mobil khusus. Siapapun yang hadir di masjid ini, yang mendengar lewat Zoom ini, Allah berikan umur yang panjang. Allah berkahi hidupnya. Allah berikan rezeki yang banyak dan berkah. Allah berikan karir yang cemerlang hidupnya. Allah berikan anak istri yang solihah. Insya Allah dengan memulaikan masjid, Allah akan memulaikan kita semuanya. Kita mulai dengan bersih-bersih fisik. Setelah itu kita bersih-bersih
magali kita selama bulan Ramadan. Dengan membaca Quran, mari kita buka secara resmi acara bersih privasi nasional dengan membaca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Saya turunkan biar lebih enak di video ya. Bapak Ibu yang berhormati, sekian, semoga ada salah-salah dan kurang mohon dimaafkan. Kalau ingin ke Jakarta, silakan datang mampir ke LPPU atau di Basnas, kebetulan saya juga aktif di Basnas Republik Indonesia. Sekali lagi, saya Muhammad Mahdum, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diharapkan untuk berdiri semuanya kepada para panggilan hadirin, kepada Pak Kiai yang memimpin. Kita tahu 9 kali ya, karena itu bukan 9 ya. 9 kali kita mulai secara simbolis. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan duduk. Alhamdulillah, dengan sebagai sambutan terakhir kita mintakan kepada Bapak Dewan Pembina Kampung KPNU kepada Bapak Haji ini waktu dan tempat disilakan. Kepada Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil-huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Amma ba'du. Mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pengurus pusat NU yang telah memilih kampung kami, yang telah memilih kota kami, Kota Bekasi, sebagai salah satu tempat launching diadakannya kegiatan bersih-bersih masjid. Mudah-mudahan pemilihan tempat ini tentu berdasarkan asas manfaat untuk kita sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, tentu ucapan terima kasih dan penghargaan serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada masyarakat kami, masyarakat Jatikarya, yang tentu yang sudah sangat kompak, sudah sangat guyup, siap dengan apapun yang tentu hadir di tengah-tengah kita untuk perbaikan. Selanjutnya
kami juga yang menyampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, Pak Kiai dan seluruh jajaran pengurus NU dari pusat, selamat datang di Kota Bekasi. Wabil khusus lagi selamat datang di Kelurahan Jati Kagian. Dan wabil khusus lagi selamat datang di Kampung Kalimanggis. Kampung yang mencatatkan sejarah yang luar biasa. Kita ada di ujungnya Kota Bekasi. Secara geografis sebetulnya kita sudah terpisah oleh jalan alternatif, ya. Mungkin banyak orang mengira ini sudah masuk ke Depok atau ke Bogor. Tapi secara administratif kita ada di Kota Bekasi. Dan alhamdulillah Pak Kiai, Kampung Kalimanggis ini kalau pembangunan secara infrastruktur saya kira sudah alhamdulillah. Bisa kita bilang jalanan di sini sudah sangat bagus. Kita melaksanakan dengan baik dan ada hasil yang dapat kita raih maksimal, serta kita bisa bersinergis dengan semua elemen yang ada. Dan saya yakin ketika ada hal-hal yang memang kita bisa diskusikan, baik terkait dengan fungsi, terkait dengan finansial dan yang lain-lain yang saya kira diatur oleh peraturan undang-undang yang berlaku, maka saya sangat terbuka untuk mengawal ini di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi. Mudah-mudahan setelah kegiatan-kegiatan seperti ini kita bisa berdiskusi bersama, intinya kita bisa maju bersama, kita bisa bangkit bersama, dan kita bisa kompak bersama. Dengan demikian, mari kita jaga kampung kita, mari kita bangun kampung kita, mari kita lestarikan tradisi-tradisi yang sudah berjalan lama di kampung kita yang kita cintai ini. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan Pak Kiai dan seluruh pengurus PBNU dari pusat, kemudian Jawa Barat dan juga pengurus Kota Bekasi. Saya ucapkan terima kasih atas khidmatnya untuk kampung kami. Mudah-mudahan dengan dijadikannya kampung kami ini adalah kampung itu, mudah-mudahan ini menjadi menambah semangat di masyarakat kita untuk terus-menerus menjaga kebersamaan dan menjaga tradisi-tradisi yang sudah bagus. Terima kasih. Mudah-mudahan kekompakan kita sekalian, kebersamaan kita sekalian selalu mendapat lindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.